Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Bira-Bira Bincang Ria bareng Advokasi. Apa sih? Advokasi ini? Ikut-ikut ngapain? Jelas-jelas nih. Biri-biri Bincang Ria bareng Ipmawati. Advokasi ini ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut deh, gak usah copycat gitu deh. Sorry. Tadi bilang apa? Suruh bahasa ya? Indonesia kan minum literasi. Aduh, Wah, nggak ikut-ikutan sih. Sorry. bukan aku yang ngomong. Jangan dong Pak, saya sendirian Oke. tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita Di ya. di mana nih Kai? Kita di mana sih nih? Udah nggak asing lagi nggak sih? Biri. Nggak asing lagi dong, pasti nggak Iya. asing lagi. Biri-biri apa sih? Bincang Ria bareng Ipmawati. Pasti kalian udah tahu dong sebelumnya nih Biri-biri ini ngebahas tentang apa sih? Nah, kira-kira nih sekarang kita mau bahas tentang apa sih, Sab? Aduh, apa ya? Kita hari ini mau membahas tentang sebenarnya ini topik yang lumayan berat ya. Yang lumayan bikin mikir. Waduh, Tapi serem banget. jujur ini seru buat dibahas. Iya, seru banget. Hari ini kita mau bahas apa, Kai? Feminisme dan patriarki. Sebelum kita mulai ya, feminisme sama patriarki itu apa sih, Sab? Waduh, apa ya? Feminisme itu kalau menurut aku ya, feminisme itu menegakkan kesetaraan gender bagi wanita tanpa merendahkan hak laki-laki. Jadi setara, adil. Daripada kita dengerin sana sini, mending kita tanya langsung sama yang katanya ahli. Iya, aduh, siapa ya? Aspirasi itu apa sih? Apa sih? Bidang apa sih? Gak kenal deh. Aspirasi itu apa sih? Oke, kita langsung manggilin aja Dewa dan Kavio. Wow. Oke, hari ini udah pada tahu belum sih hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas bira-bira ya. Bukan. Ya nggak boleh ya. Kalau misalnya tahun depan ada bira-bira, itu berarti Nggak mereka usah. apa tadi? Copycat. Amati, tiru dan Modifikasi. Ya, Kalau tahun depan biri-biri out dulu ya. Bira-bira in. Yes. nggak bisa gitu Nggak guys. bisa. Itu tandanya advokasi itu nggak punya ide. Idenya nggak bagus. Masa ngikutin IPMA? Jelek banget sih. Kita lihat. Ya. Siap, baik. Oke. Sekarang nih, yang Dewa sama Kavio tahu tentang feminisme dan patriarki itu apa sih? Kita mau bahas yang mana dulu? Feminisme dulu kah atau patriarki dulu? Feminisme dulu deh. Gimana nih dari Oke, Kavio? kalau menurut aku feminisme itu adalah sebuah gebrakan di mana kita perempuan itu tuh harus menyuarakan dan melawan, menghapus, menghilangkan patriarki. Kenapa? Karena yang namanya perempuan, kita bisa hadir, kita bisa mengisi kekosongan dunia ini gitu tuh. Karena apa ya? Kita tuh harus menyuarakan banyak hal yang perempuan bisa, perempuan tidak boleh diremehkan dan lain sebagainya gitu loh. Kita membuat gebrakan baru gitu loh untuk menghapuskan patriarki. Oke, keren banget. Berarti feminisme itu apa ya? Gerakan. Pegangan Gerakan, perempuan bener. gimana Iya. sih? Gimana harus- caranya supaya kita ngilangin patriarki itu gimana Bener. gitu. Nah, kalau dari Dewa sendiri nih, patriarki itu apa sih? Oke, kalau sepemahamanku, patriarki itu berarti lelaki itu merasa lebih superior atau lebih di atas perempuan. Jadi kayak kita tuh menganggap perempuan tuh lebih lemah dari kita. Jadi misal kayak ya gitu. Oke. Nah, feminisme tuh kebalikannya. Kita melawan patriarki. Betul. Oh, jadi mereka Kita duduk versus ya. Iya, jadi mereka duduk berdua Saingan di sini ya. Saingan. Meskipun bidangnya sama tapi untuk kali ini saingan dulu. Iya, kita bira-bira mungkin ke depannya tapi sekarang kita berantem dulu deh. Oke, daripada kita berantem nih, kita nih sebenarnya belum kenalan loh. Oh iya. Mereka ini siapa sih? Dari bidang apa sih? Namanya siapa sih? Kan udah disebut ya. Oh, udah disebut MI ya? Gak mau dipanggil ya? kenalan lebih apa lebih Kita harus rinci. tetap kenalan biar lebih eksis Oke, ya. oke, dari kita dulu deh.
Perkenalkan, nama aku Kaisa dari bidang Hikmawati. Nama aku Sabrina dari bidang Hikmawati. Dan siapa nih? Nama aku Fiona dari bidang advokasi. Nama aku Dewa dari bidang apa ya? Hikmawati. Oke. Hikmawan. Jangan dong. Kemauan. Sun. Ya. Advokasi. Yeay. Nah, selanjutnya menurut kalian apa yang feminisme lakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan kenapa patriarki tidak dapat mengindahkan emansipasi wanita? Gimana tuh? Kalau menurut aku ya, kan tadi kita membahas tentang gerakannya, bagaimana feminisme itu melawan patriarki gitu loh. Sebenarnya kalau menurut aku, feminisme itu muncul ketika patriarki mulai mendominasi, ketika stigma masyarakat tentang perempuan itu nggak bisa memimpin dan lain sebagainya itu ada, akhirnya feminisme itu muncul. Feminisme itu akhirnya menunjukkan perlawanan atas patriarki itu dengan cara misalnya kayak kalau kalian tahu ada beberapa gerbong yang gerbongnya itu adalah untuk khusus perempuan dan gerbong-gerbong tersebut itu diadakan itu untuk setidaknya kita tuh bisa setara. Karena apa? Kadang perempuan itu kalau di gerbong-gerbong biasanya mereka banyak yang dilecehkan, banyak yang singkirkan gitu loh, kayak gitulah. Makanya ada yang namanya gerbong perempuan untuk menyetarakan lah setidaknya dengan laki-laki. Itu contohnya. Contoh lainnya ya dengan kita upgrade value masing-masing perempuan untuk menunjukkan bahwa nggak selamanya tuh laki-laki selalu lebih superior daripada perempuan gitu. Betul, setuju. Setuju banget sih. Jadi kita tetap bisa mendapatkan hak-hak kita gitu. Betul banget. Nah, kalau dari Dewa sendiri nih, patriarki itu di dalam masyarakat tuh gimana sih? Atau di dalam Islam itu gimana sih? Kayak kenapa patriarki harus selalu di atas? Kenapa patriarki harus selalu diutamakan? Kayak cowok-cowok tuh kenapa sih yang selalu kayak Dijadiin pemimpin, misalnya kayak iya. pemimpin, dia diajak sama cowok gitu. Nah, gimana sih menurut kamu gimana? Mungkin karena dari awal tuh kan kita punya stigma atau gambaran kalau pemimpin itu harus laki-laki. Nah, jadi salah satu alasannya mungkin itu juga karena kadang tuh cowok itu kan kadang dianggap lebih kuat, lebih mungkin lebih mumpuni lah, padahal tuh sebenarnya kan juga enggak juga. Nah, tapi kalau di dalam Islam, sepahamku ya, aku kan sebenarnya nggak terlalu paham nih, tapi sepahamku di dalam Islam tuh kalau kita punya kandidat cowok sama cewek, kita utamakan yang cowok dulu. Baru kalau cowoknya nggak ada, baru kita pakai cewek. Oke. Itu juga kenapa Nabi atau Rasul itu laki-laki semua. Oh, Masya Nah, Allah. Dewa ini kocak-kocak juga ternyata keren gitu loh. Iya. Imannya kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Anak advokasi mana yang nggak kuat imannya? Waduh. Iya. Aduh. Puasa kemarin pakai berapa kali ya? Waduh. Bayar 100% ya? 100% apa yang mau kalian? 100%. Puasa bro. Oh, iya. Namanya cewek. Guys, Wah, Gak boleh guys. Awas, Wah. itu bentar lagi di Twitternya kayaknya diserang deh. Serang. Iya. Jangan kan di Twitter, habis ini di grup advokasi diserang ini anak ini. di sini. Aku diserang. Sumpah Lisa jangan serang aku ya. Oke. Nah, sekarang membahas putar feminisme. Menurut Kak Vio nih, seorang feminis itu harus independen gak sih? Atau dia boleh punya cita-cita mungkin cuma menjadi ibu rumah tangga? Atau apakah dia harus mandiri, harus nggak mau nikah, harusnya pokoknya mandiri, independen, atau gimana menurut Kak Vio? Kalau menurut aku pribadi, yang namanya perempuan itu harus punya landasan. Perempuan itu harus tetap mandiri walaupun sesuai kodrat perempuan itu memang harus menyusui, melahirkan, menstruasi dan lain sebagainya. Tapi perempuan itu juga punya kekuatan yang mereka tuh berhak untuk mendapatkan kayak gitu loh. Nggak terus serta merata perempuan harus jadi ibu rumah tangga, perempuan harus di rumah ngurus anak, ngurus suami dan lain sebagainya, dan kita nggak bisa menuntut ilmu tinggi-tinggi gitu ya. Karena menurut aku ibu rumah tangga itu juga profesi gitu loh. Ibu rumah tangga itu susah loh guys. Iya, Kayak benar. kita harus ngurusin anak, ngurusin suami dan yang lain, urusin rumah dan lain sebagainya, itu juga sebuah kesulitan yang nggak semua orang tuh bisa gitu loh. Jadi nggak bisa di Iya benar, nggak bisa
nggak bisa diremehkan gitu loh pekerjaan ibu rumah tangga itu. Karena posisinya kita sebagai anak aja, kalau kita nggak punya ibu itu rasanya udah susah banget gitu loh, ya kan pasti. Dan apalagi perempuan itu tuh kalau kita bahas tentang pernikahan, menurut aku menurut Islam perempuan sama laki-laki itu memang sudah ditakdirkan untuk bersama gitu ya. Iya benar. Nggak bisa kok perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki itu nggak boleh gitu ya kan. Makanya perempuan sama laki-laki. Dan menurutku memang harus sepantasnya untuk mereka itu menikah, mereka memiliki keturunan tanpa mereka merendahkan satu sama lain, dengan kita yang melihat boundaries, kita memiliki batasan masing-masing tentang kesetaraan itu sendiri kayak gitu sih. Maka dari itu kita harus mengurangi ya adanya feminis sama patriarki itu tadi. benar. Kita tetap harus memperjuangkan kesetaraan gender supaya berpasang-pasangannya tuh bisa lebih enak gitu ya menjalankannya. benar. Karena meskipun feminisme adalah gerakan yang sebenarnya bagus ya, tapi tetap ada kekurangannya. Iya benar. Makanya balik lagi sama boundaries itu tadi. Iya benar. Apalagi kadang perempuan yang jadi ibu rumah tangga tuh suka dipandang sebelah mata gitu kayak ibu rumah tangga doang, padahal palanya mau pecah ya say. Iya Gak gampang loh. Iya, Kalau anaknya mungkin bener banget. 5, Tantrum lima-limanya pusing. gak Masya bisa. Allah, Cuci tabarakallah yang belum sekali. dicuci, Nah, ya suami kan? juga Listrik belum dibayar, diurus. suaminya belum bener, Aduh itu udah pusing deh. mungkin melebihi CEO ya. benar. Karena ibu rumah tangga memanage serumah. Bahkan CEO pun kalau pulang ke rumah. Dan kalau CEO di Harus rumahnya serba udah bisa ya. makanya. Bener banget. Keren. Makanya kita tidak boleh merendahkan perempuan guys, karena sesusah itu jadi perempuan. Perempuan itu sakit guys. Betul, setuju. Benar. Bener banget. Nah, bahas tentang perempuan itu sakit atau mungkin sering diremehkan. Kalau semisal ada perempuan yang memakai baju yang minim kalau di luar, terus dia di catcalling atau dilecehkan sama laki-laki, itu menurut kalian yang salah siapa? Kalau buat aku pribadi, balik lagi itu boundaries ya. Itu menurutku dua-duanya salah. Kenapa? Karena sebagai muslim, wanita muslim, kita tuh harus menjaga harkat martabat kita sebagai wanita. Kita harus menjaga pakaian kita harus menjaga kemuslimahan diri kita gitu loh. Dan kita kan juga sebagai muslimah ya, kita harus bisa menjaga diri gitu loh. Bener banget. Kalaupun kita tidak menimbulkan api, yang lain juga nggak akan ada asap gitu ya. Laki-laki juga harus menahan syahwatnya, mereka nggak boleh serta-merta ini perempuan nih pakaiannya seksi-seksi, gitu kan nggak boleh ya. Kita harus selalu menjaga boundaries masing-masing gitu loh. Kalau misalnya emang ada perempuan yang pakaiannya terbuka, ya kita yang menjaga pandangan laki-laki, maksudnya kalau laki-laki jaga pandangan gitu. Kita bisa kok jadi cantik tanpa kita mengumbar aura. Benar Setuju banget. banget. Kalau Dewa sendiri gimana nih pendapatnya? Mungkin sama sih, kurang lebih sama, karena menurutku dua-duanya salah juga. Kita kan dari sudut pandang laki-laki, kita tuh disuruh buat jaga pandangan. Jadi mau dimanapun sebenarnya sih pikiran kita dijaga ya, juga karena mata kita juga harus dijaga. Sebenarnya walau cewek tertutup apapun, tapi kalau pikiran dari laki-laki itu yang kotor, dia bakal ya udah ngarah ke sana, yang nggak bisa lagi. Nah, terus juga apalagi kalau si cewek ini bajunya lebih minim. Nah, makanya dalam Islam kita disuruh buat menjaga aurat. Benar. Dan juga bagi laki-laki menjaga pandangan. Benar. Jadi kita harus set boundaries masing-masing bener. buat perempuan dan laki-laki. Jaga mata Iya. masing-masing, Bener. jaga diri masing-masing gitu ya. Karena semuanya kan kita punya batasannya masing-masing. Iya, bener Kita banget. Ya juga hawa nafsunya beda-beda ya, bener, jadi bener, harus bener. dikontrol juga itu. Bener Iya, banget. bener. Nah, menurut Dewa sama Kak Vio nih, kesetaraan gender tuh harus dilakukan kah atau penting dilakukan kah? Dari lo dulu deh. Oke, menurutku kesetaraan gender itu sebenarnya aku lumayan mendukung buat kesetaraan gender, tapi terkadang kesetaraan gender di sini tuh mereka bener-bener kayak pengen menangnya mereka sih. Jadi misal nih kalau cewek pengennya kesetaraan gender, dia pengen diginiin. Nah, tapi kalau dia dikasih pekerjaan yang seharusnya dikerjain sama laki-laki, itu dia nggak mau atau dia merasa keberatan. Nah, itu berarti bukan kesetaraan gender. Nah, makanya dari itu kesetaraan gender itu sebenarnya bagus, tapi balik lagi kita harus ngerti batasan juga.
karena ada kelebihan juga ada kekurangan. Setiap manusia kan gitu, apalagi dan juga di perempuan dan laki-laki itu pasti ada kelebihan ada kekurangannya gitu. Betul. Tapi aku setuju loh. Iya Maksudnya, kan? mau sefeminis apapun Iya, kita makanya. juga sebagai perempuan harus tahu Harus batasan. bener banget. Kita harus lihat dari dua sisi. Iya, benar, betul. banget. Supaya nggak ada pertengkaran lah antara Iya, benar. feminisme patriarki itu tadi. Kalau Kavia nih, Kalau menurut aku pribadi adalah setara itu nggak harus sama. Menurutku yang kita tuntut sebagai feminis itu bukan kesetaraannya, tapi keadilannya. Dimana perempuan dapat haknya, laki-laki dapat haknya. Dan menurutku itu yang setara. Bukan berarti kok laki-laki harus di dapur dan perempuan harus di ladang. Tapi tentang bagaimana perempuan dan laki-laki itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk saling menjaga satu sama lain, dimana mereka tuh bebas mengutarakan apa yang mereka rasakan gitu loh. Bukan berarti kok perempuan harus ngerjain kerjaan laki-laki dan laki-laki harus ngerjain pekerjaan perempuan. Ya mungkin bisa, tapi nggak selamanya harus sama. Bener-bener kayak misal perempuan sering nangis, cowok juga boleh Boleh, kok sering boleh nangis, boleh juga kok sering curhat ke teman-temannya gitu. jadi ini lebih ke keadilan gender ya. Bener. Karena adil tuh nggak harus sama dan sama itu nggak selalu adil. Iya, benar. Kita nih Udah, aduh, pertanyaannya apa lagi ya? apa lagi ya kayaknya. Udah habis ya? Kayak jawabannya terlalu bagus nih. Iya, gimana kalau kita udah Tukeran bira-bira kita udah sekarang. siap banget jadi Iya, host nih kayaknya. bener. Sekarang waktunya bira-bira. Waktunya bira-bira. Apa kira-kira apa asli? Jadi pink ya, bira merah. Bira. Nggak boleh. Jangan, beda. Tangannya, tangannya. Merah, kita macan. Oh, mereka emang macan merah ya? Oh enggak, oranye berarti. Baik. Kalau dari hostnya sendiri tuh Aduh, aduh, usah. Nggak Kok usah, ditanya nggak usah. banget ya? Mereka punya dendam deh. Iya. Daripada dendam mending kita collab nggak sih? Baik, boleh, boleh. Maksudnya Afro sama Ima kan udah, Iya, udah nyatu gini banget, banget. udah Bener, jadi bener. satu. Aku Boleh. ikut. Ya, next time. Aduh, Next time. ditunggu ya semuanya, Tapi ditunggu. tetap aja kalau misalnya periode selanjutnya advokasi ngikut-ngikut, ya berarti mereka tetap copy paste. Enggak dong. Gak boleh, nanti kalau misalnya tahun depan Advo bikin bira-bira, jangan ditonton ya guys. Oh, gitu ya. Tetap Tidak boleh biri-biri, merendahkan setia loh. sama biri-biri. Tetap biri-biri. Baik, baik. Oke, dari yang kita omongin tadi nih, kira-kira closing statement dari Dewa dan Kavio nih apa nih? Maksudnya kesimpulannya dari yang kita bahas tadi. Kesimpulannya laki-laki dan perempuan tuh punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi lebih ke melengkapi satu sama lain aja sih, jangan yang terlalu berlebihan. Oke, baik. Nah, dari Kavio, Kalau dari aku ya kurang lebih sama sih, kayak kita paham batasan satu sama lain dan kayak kita nggak apa ya, maksudnya kita tuh paham bahwa yang berlebihan itu semuanya tidak baik gitu ya. Jadi kita harus mengerti satu sama lain gitu sih. Tuh, setuju. bener-bener namanya kesetaraan gender, berarti laki-laki dan perempuan harus setara. Yes. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Aduh, nggak kerasa Gak ya, kok kerasa cepet banget ya. tiba-tiba Aduh, tim Pi. di belakang ini udah ngasih tahu tinggal 3 menit. Aduh, padahal masih pengen ngobrol yang Masih lama. banyak yang mau kita bahas sebenarnya. Bener banget. Next time ya, next time. Next time Kurang kita ya? Tapi di biri-biri, masih di biri-biri bukan bira-bira. Oke, baik. Bira-bira, oke. Kita kasih paham. Baik. Ya aduh, Enggak, takut enggak, banget. enggak. Takut banget, siap komandan. Baik. Boleh nggak aku ngasih satu quotes gitu? Oke, boleh. Dua-duanya dong, dua-duanya. Boleh. Ya, tadi udah siapin ya? Aku punya suatu quotes di mana yang berharga itu sulit didapatkan. Ketika sesuatu tersebut itu mudah didapatkan berarti tidak berharga. Kita perempuan, tepuk tangan dong. Perempuan harus menjaga harkat dan martabatnya ya guys. Dadah. Yang Betul. tahu nggak punya nih? Ada dong. Kan. Mikir dulu. Oke. Fiska Barsa. Fiska Catalunya. Enggak. Apa ya? Aduh, kurang lucu, kurang lucu. Jadi gini, hiduplah untuk menjadi inspirasi, jangan hidup untuk mencari validasi. Wih.
Baik. Inspirasi. Baik. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Kamu jelas ini. Oh, ya. Oke. Aduh. Sebenarnya tuh masih pengen kita lanjut di belakang aja. Baik, Iya. baik. Kita lanjut Masih banyak. ngobrol lagi. Tapi Oke. sayangnya kita harus selesai di sini. Dadah semuanya, jangan lupa Kita masih bira-bira. mau ngobrol sama penonton juga sebenarnya. Yes, dadah. Yang setuju kita adain Q&A komen di bawah ya. Boleh. Oke. Cukup sekian. Dari kita. Sebenarnya gimana ya? Masih pengen nih ngobrol-ngobrol agak lama gitu sama advokasi, sama Sabrina, sama semuanya gitu. Oke, sekian dari Mawati. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya. Episode selanjutnya. Tonton Tunggu ya. bira-bira ya. Jangan. Jangan. Like, share, and subscribe. Dadah.